Swedia membolehkan penghinaan terhadap Islam dan Muslim. Sangat disayangkan melihat bagaimana pemerintah Eropa, secara langsung atau tidak langsung, membuka jalan bagi kalangan ultranasionalis dan xenofobia untuk mendominasi politik Eropa. Pekan lalu, seorang politisi ultranasionalis, ekstremis sayap kanan dan rasis, Rasmus Paludan, membakar sebuah salinan Al-Quran, kitab suci umat Islam, di depan kedutaan besar Turki di Stockholm di tengah-tengah kelambanan aparat keamanan Swedia. Paludan, seorang warga negara Swedia dan pemimpin partai politik Denmark Stram Kurs, garis keras, telah meminta izin untuk membakar Al-Quran dan para pejabat Swedia mengizinkannya untuk melakukan kejahatan kebencian ini. Sayangnya, pejabat Swedia memberikan izin kepada Paludan, yang kasus rasismenya telah didaftarkan oleh pengadilan dan telah dijatuhi hukuman penjara di negara asalnya, Denmark, untuk melakukan tindakan provokatif ini. Pemerintah Swedia telah menyatakan bahwa tindakan memalukan dan tidak sopan ini adalah kebebasan berekspresi. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sudah jelas bagi semua orang bahwa kebebasan ada batasnya. Seperti halnya banyak hak dan kebebasan di negara demokrasi modern, baik kebebasan berekspresi maupun kebebasan untuk mengadakan demonstrasi tidak terbatas. Kebebasan-kebebasan ini tidak dapat digunakan dengan cara yang melanggar hak-hak orang lain atau ketertiban umum. Tidak seorang pun dapat mencari-cari alasan untuk melakukan serangan terhadap individu, bangsa, negara, dan agama lain. Kejahatan kebencian adalah kejahatan kebencian, baik yang dilakukan terhadap orang Kristen, Muslim, maupun agama lainnya. Faktanya, menurut Kovenan PBB tentang hak sipil dan politik yang diadopsi pada tahun 1966, kebebasan berekspresi dapat dibatasi dengan tujuan untuk menghormati hak dan martabat orang lain serta melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, dan moral, pasal 19. Selain itu, peraturan yang lebih tegas dibuat dalam pasal 20 dari Kovenan tersebut, yang meminta hukum untuk melarang pembelaan terhadap permusuhan nasional, rasial, atau agama apapun yang menghasut diskriminasi, kebencian, atau kekerasan. Jika diperhatikan dengan seksama, kita dapat melihat bahwa ada beberapa dimensi yang berbeda dari serangan ini. Saya akan menganalisis secara singkat berbagai makna dari provokasi ini. Pertama-tama, serangan ini bukanlah kejahatan kebencian yang terisolasi, karena kejahatan ini dilakukan oleh seorang pemimpin partai politik, rasis. Sayangnya, banyak politisi lain dari berbagai negara Eropa yang mengulangi kejahatan kebencian yang sama. Jika kejahatan kebencian ini tidak dihukum, kejahatan ini akan terus meningkat di masa depan, yang akan berakhir dengan hilangnya praktik multikulturalisme dan budaya hidup berdampingan secara damai yang telah lama dipraktikkan di Eropa. Sangat disayangkan melihat bagaimana pemerintah Eropa, secara langsung atau tidak langsung, membuka jalan bagi kalangan ultranasionalis dan xenofobia untuk mendominasi politik Eropa. Para pejabat Eropa mengabaikan fakta bahwa gerakan rasis yang ditoleransi dan dilindungi semakin mengambil alih politik arus utama Eropa. Kedua, Swedia dan banyak negara Eropa lainnya telah mulai melintasi semua batas dalam hal agama. Radikalisasi dan ultranasionalisasi politik Eropa yang sekuler memotivasi para aktor politik Eropa untuk menyerang pemikiran dan simbol agama apapun. Saat ini, tidak ada garis merah moral, sosial dan politik bagi banyak orang Eropa sekuler, dan mereka dengan gigih menyerang semua pemikiran dan tradisi ketuhanan, baik Islam maupun Yahudi Kristen. Insiden ini dan tindakan serupa akan menyebabkan perpecahan sosial dan politik lebih lanjut serta kegiatan kontraproduktif di negara-negara Eropa, yang menjadi tuan rumah bagi jutaan Muslim. Jutaan Muslim Eropa akan merasa terancam dengan serangan-serangan yang terus-menerus terhadap Islam dan Muslim, yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Eropa. Sayangnya, tindakan Paludan, yang mengakibatkan terjadinya kejahatan kebencian terhadap Islam dan mengganggu ketertiban umum, justru dilindungi oleh kepolisian Swedia. Perlindungan ini akan mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan kebencian serupa. Karena tindakannya dilindungi oleh pemerintah, Paludan sendiri telah mengulangi provokasi ini berkali-kali. Ketiga, kejahatan kebencian ini merupakan lingkaran terakhir dari serangan sistematis yang diprakarsai dan dipimpin oleh para politisi dan media barat terhadap Islam dan Muslim selama 2 dekade terakhir.
Sejak serangan teroris 11 September 2001, sentimen dan persepsi anti-Islam mulai mendominasi platform politik Barat. Islam dan Muslim saat ini diasingkan dan diasingkan oleh negara-negara Barat. Sebagai akibat dari pengasingan ini, terjadi diskriminasi ekstra terhadap Islam dan Muslim di seluruh dunia. Islam dan Muslim telah menjadi musuh bersama tidak hanya negara-negara Barat tetapi juga negara-negara non-Barat seperti India dan Cina. Keempat, serangan ini secara langsung menargetkan Turki, yang dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun di dunia Muslim. Terutama setelah meningkatkan keberhasilannya dalam industri pertahanan dan niatnya untuk mengikuti kebijakan luar negeri yang lebih otonom, Turki telah diasingkan dan diasingkan oleh banyak negara Eropa. Sementara Turki telah meminta negara-negara Eropa untuk memiliki hubungan timbal balik berdasarkan kemitraan yang setara, mitra-mitra Eropa ingin mempertahankan hubungan hierarkis gaya lama. Para politisi dan media Eropa telah berusaha mendelegitimasi Turki dan menargetkan politik dalam negerinya. Oleh karena itu, kita tidak dapat menganggap serangan ini terlepas dari liputan anti-Turki yang dilakukan oleh koran Inggris, The Economist, yang baru-baru ini diterbitkan. Serangan ini merupakan satu lagi provokasi yang terencana terhadap Turki. Kelima, ketika mempertimbangkan waktu serangan, hal ini berkaitan erat dengan proses keanggotaan NATO Swedia, yang sedang dalam proses negosiasi antara Turki dan Swedia. Di satu sisi, kejahatan kebencian ini menargetkan keanggotaan NATO Swedia. Jika benar demikian, maka itu telah mencapai tujuannya. Sebagai reaksi atas serangan tersebut, Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang mengizinkan tindakan memalukan ini di depan kedutaan besar Turki tidak dapat mengharapkan kabar baik dari Ankara mengenai keanggotaan NATO Swedia. Dengan kata lain, pemerintah Turki sedang menegosiasikan proses keanggotaan NATO dengan pemerintah Swedia. Tampaknya serangan ini telah menghentikan negosiasi tersebut. Secara keseluruhan, pembiaran dan perlindungan Swedia terhadap tindakan provokatif Paludan, yang telah mengganggu ketertiban umum di negara tersebut, merupakan penyalahgunaan kebebasan berekspresi dan melanggar hak-hak dan kebebasan orang lain. Posisi Swedia, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip utama hukum internasional, termasuk pasal-pasal terkait di PBB dan Dewan Eropa, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang disponsori oleh negara yang dilakukan oleh para politisi rasis dan xenofobia. Serangan-serangan ini dan serangan-serangan serupa mengancam multikulturalisme dan toleransi serta menyulut diskriminasi berskala besar di seluruh Eropa. Jelas bahwa penghinaan terhadap Islam dan kitab sucinya menjadi pemicu serangan rasis terhadap Muslim dan bertujuan untuk memprovokasi Muslim. Akibatnya, terlepas dari ancaman serius dan dekat yang ditimbulkannya terhadap ketertiban umum, membiarkan tindakan Paludan bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional. Meskipun para pejabat Swedia menyadari bahwa tindakan yang direncanakan dan disponsori secara resmi tersebut menyinggung perasaan umat Islam di seluruh dunia, mereka tetap mentolerir demonstrasi dan tindakan anti-Islam yang bertujuan untuk menjelek-jelekan dan menjelek-jelekan Al-Quran dan Nabi Muhammad. Peristiwa terakhir ini telah mengungkapkan sekali lagi bahwa Eropa tidak menghormati Islam dan Muslim. Tidak hanya kaum xenofobia dan ekstremis sayap kanan, tetapi juga para politisi Eropa yang disebut sebagai arus utama bertekad untuk menerapkan standar-standar yang merendahkan Islam dan Muslim. Tentu saja, semua kegiatan anti-Islam ini akan memiliki implikasi politik dan sosial jangka pendek dan jangka panjang yang sangat besar terhadap hubungan Eropa Muslim dunia, karena semua negara Muslim entah bagaimana akan mengutuk serangan-serangan ini dan jika perlu, akan mengambil langkah-langkah tertentu. Oleh karena itu, negara-negara Eropa yang bertanggung jawab harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi budaya hidup berdampingan secara damai di benua itu dan dengan demikian berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional sebelum terlambat.